Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan jarima tasir. Jarima tasir cara bahasa dalam memberi pengajaran atau al-tadib. Sedangkan jarima tasir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif atau pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau perilaku tindak pidana perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Dengan ciri khas dari jarima tasir adalah hukumannya ditentukan oleh hakim. Aturan hukum pidana Islam yang paling fleksibel terhadap pada jarima tasir pada kategori jarima baik kriminalisasi suatu perbuatan maupun hukuman diserahkan kepada hakim. Jadi tasir merupakan hukuman bagi perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan nas tentang hukumannya. Selain penguasa atau orang yang ditunjuk oleh hakim tidak boleh melaksanakan hukuman tasir. Meskipun hukuman tersebut menghilangkan nyawa. Apabila ia melaksanakan sendiri dan hukumannya berupa hukuman mati sebagai tasir, maka ia dianggap sebagai pembunuh. Walaupun sebenarnya hukuman mati tersebut adalah hukuman yang menghilangkan nyawa. Macam-macam jarima tasir dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, tasir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarima tasir yang menyinggung hak Allah, jarima tasir yang menyinggung hak individu. Yang kedua, jarima tasir yang menyinggung hak individu. Selanjutnya, dari segi sifatnya, jarima tasir dapat dibagi kepada tiga bagian. Yang pertama, tasir karena melakukan perbuatan maksiat. Kedua, tasir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Dan taksir karena melakukan pelanggaran. Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum penetapan, taksir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama, taksir yang berasal dari jarima-jarima hudud atau kias, tetapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab oleh keluarganya sendiri. Kedua, jarima taksir yang jenisnya disebutkan dalam nas syarah, tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran timbangan. Yang ketiga, jarima taksir yang baik maupun sanksinya. Macam-macam hukuman jarima taksir sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syarah, yang diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya, dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarima taksir, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukum tersebut mana yang sesuai dengan jarima yang dilakukan oleh pelaku. Dalam taksir, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Bagi qadri diperkenalkan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan kadarnya. Selanjutnya, jenis-jenis hukuman taksir. Hukuman mati, hukuman jilid atau alat yang digunakan cambuk yang pertengahan, sedang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, atau tongkat. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan. Pertama, hukuman penjara. Maksud hukuman penjara bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang yang mencegah agar ia tidak melakukan perbuatan hukum. Penahan dan melakukan penahanan itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku. Para ulama berpendapat tentang dibolehkannya hukum taksir dengan cara mengambil harta. Pendapat ini dibolehkan apabila dipandang membawa maslahat. Pengambilan harta ini bukanlah semesta untuk diri hakim atau untuk kas umum negara, melainkan hanya menahan untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, maka hakim dapat mentasarufkan hanya tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Selain hukuman-hukuman yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat hukuman taksir yang lain. Hukumannya adalah: pertama, peringatan keras; kedua, dihadirkan di hadapan sidang; ketiga, diberi nasihat; keempat, celaan; keempat, pengucilan; dan kelima, pemecatan; dan terakhir, pengumuman kesalahan secara terbuka. Itulah mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.